yang menyamar jadi orang miskin. Episode 11. Nirmala yang terus menangis di kamarnya. Mengingat apa yang terjadi sore tadi. Dadanya terasa sesak. Napasnya seakan tidak mau keluar. Hatinya tak lagi berpikir jernih. Semua sangkaan buruk tentang Almer terus dilontarkan. Hingga akhir. Perlahan dia menyadari bahwa Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah sanggup menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hands of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Mengharap akhir yang indah. Jatuh bangun meraba air mata yang tumpah. Tangis tawa segalanya sementara. Ya Robi, ampuni jiwa yang lelah ini. Coba untuk menanti hidup ini. Ya Robi, tiadalah tempat diri ini untuk sembunyi. Padamu aku kembali. Malam berlalu hari kan berganti pagi. Sepi kan menanti mendung kan hilang. Cerah yang akan datang duka akan pergi. Sambil membayangkan wajah Almer. Mengenang kenangan waktu dia pertama kali berkenalan dengan Almer. Mengingat pertama kali dia makan bersama Almer. Tiba-tiba Nirmala dikejutkan dengan HP-nya yang berdering. Titit. Dilihatnya HP itu muncul nama Almer. Nirmala enggan mengangkatnya. Telepon terus berdering. Titit. Namun Nirmala masih belum mau mengangkatnya. Almer yang merasa teleponnya tidak diangkat. Dia lalu mengirim sebuah pesan. Dindaku Nirmala, hari ini genap seminggu aku bekerja. Kesibukanku memisahkan pertemuan kita. Seminggu ini tidak melihatmu. Hatiku merasa kesepian bagai siang tanpa mentari. Aku begitu merindukanmu. Aku ingin bertemu denganmu malam ini. Aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat. Namun Nirmala tidak membaca isi pesan itu. Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya Nirmala. Sambil memanggil namanya. Rupanya yang mengetuk pintu adalah ibunya. Ada apa ibu? Tanya Nirmala. Malah ada Farhan di depan. Keluarlah dan temui dia. Farhan lelaki kaya yang ingin dijodohkan ibunya bersama Nirmala. Untuk menopang kondisi ekonomi keluarga mereka. Nirmala yang lagi sakit hati pada Almer. Kenapa tidak dia menuruti kata ibunya? Dia pun keluar dari kamarnya menemui Farhan. Hai Mala, gimana kabar kamu? Mau nggak kita pergi malam mingguan? Kamu udah makan belum? Gimana kalau kita keluar makan? Ajakan Farhan mengingatkan Nirmala saat Rina mengajak Almer makan. Dengan rasa cemburu yang menutupi pikirannya, dia pun menyetujui ajakan Farhan. Di sudut yang lain, Almer yang gelisah tak mendapati kabar Nirmala. Pikiran Almer berkecamuk. Karena rindu jadinya dia tidak tenang. Almer pun keluar mencari udara segar. Langkah demi langkah dia lalui. Jalan demi jalan dia lewati. Sosok wajah Nirmala terus terbayang. Teringat akan mereka makan bakso bersama. Tidak ingin kenangan itu pergi. Almer pun menuju tempat makan bakso yang dia makan bersama Nirmala sebelumnya. Sementara itu, Nirmala yang diajak Farhan pamitan pada ibunya. Mereka keluar dengan mobilnya Farhan untuk malam mingguan. Di tengah perjalanan Nirmala merasa sedih bercampur emosi. Dia berpikir saat ini pasti Almer dan Rina lagi happy. Dia pun ingin menghibur hatinya dan happy dengan Farhan. Padahal dia tidak tahu kalau Almer mengabaikan ajakan Rina. Farhan dengan sikap yang romantisnya memulai percakapan yang lembut dengan Nirmala. Mala, kamu udah makan nggak? Tanya Farhan. Sudah sih, jawab Nirmala. Tapi aku lagi pengen makan bakso. Dia terbayang saat Almer ngajak dia makan. Dan Nirmala maunya makan bakso. Okeilah kalau begitu, aku nemanin kamu makan. Terus kita makan bakso di mana? Tanya Farhan. Dengan spontan Nirmala menjawab bakso Ojolali. Tempat dia makan bakso dengan Almer sebelumnya.
Sampailah mereka di tempat makan bakso tersebut. Farhan yang turun duluan membukakan pintu mobil untuk Nirmala. Turunlah Nirmala dari mobil itu. Farhan yang bersikap lembut langsung menggandeng tangan Nirmala dan memasuki ruangan tempat makan bakso tersebut. Langkah kaki mengiringi jalan itu. Nirmala yang tidak sabaran ingin cepat-cepat tiba ke dalam. Teringat akan tempat yang dia duduk bersama Almer sebelumnya. Sampainya di dalam, Nirmala kaget akan seseorang yang telah mendahului mereka. Bagai kagetnya kerumunan orang saat tsunami Selat Sunda menghantam panggung konser Seventeen. Farhan yang melihat Nirmala melirik salah satu meja di tempat itu langsung merespon, "Mas, bisa kami duduk di sini?" Almer yang menghayal akan sosok Nirmala dengan wajah yang tertunduk, terus melihat kursi yang Nirmala duduk sebelumnya. Dia tidak menyadari ada yang memanggilnya. Seolah-olah tak terdengar suara Farhan. Farhan kembali memanggilnya, "Mas, Mas." "Woi Mas." Diangkatlah kepala Almer perlahan-lahan. Dia melihat seorang pria mengandeng tangan seorang wanita. Terus dan terus kepalanya dia angkat. Hatinya terpukul. Orang yang di depannya adalah Nirmala. Almer begitu syok. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Nirmala. Dengan keadaan bergandengan tangan bersama yang lain, jiwanya terguncang. Ya Allah, apakah Nirmala sudah melupakan aku? Aku telepon tidak diangkat, ternyata dia lagi mesra. Sedih melihat itu. Dan Almer pergi menyudahi makannya tanpa menyapa Nirmala. Dalam hatinya Almer dia berucap, "Malah, bukannya aku tidak mau menyapamu. Akan tetapi aku tidak mau mengganggu suasana hangat kalian. Aku tidak ingin teman lelakimu merasa bahwa aku adalah seseorang yang dekat dengan kamu." Nirmala yang melihat Almer merasa ada yang aneh. Dia tidak melihat ada wanita lain menemaninya. Saat duduk barulah Nirmala membaca SMS yang Almer kirimkan. Rasa penyesalan muncul akan tetapi Almer telah melihat kemesraan itu. Setibanya Almer di kos, dia merasa sakit hati. Dia merasa Nirmala telah melupakannya. "Apa yang terjadi dengan diriku?" kata Almer. "Kenapa aku merasa cemburu? Mungkinkah aku jatuh cinta? Ada apa dengan Almer? Apakah dia tidak akan melihat Nirmala lagi?" Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di artikel Almer YouTube. Terima kasih.